Pada pekan keluarga di hari terakhir ini, kami telah sedia mendengarkan sabdamu. Kami memohon kepadamu, urapilah kami dengan kuasa rohmu, agar kami mengerti kehendak-mu dan mampu melakukan firman-mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab Sefanya 3, ayatnya yang ke-16 sampai ke ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, pada kitab Sefanya 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Sefanya 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorai-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Persekutuan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam masa penantian antara kedatangan Kristus yang pertama, yang dimana berhubungan dengan Natal, yang beberapa saat lagi akan dirayakan kembali, dan kedatangan Kristus yang kedua pada akhir zaman. Dalam zaman antara ini, yang sering juga disebut zaman akhir, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai rupa tantangan dan pergumulan, terlebih pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang memprihatinkan, kita berharap tetap dapat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab hal ini merupakan cerminan dari iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada kitab Sefanya 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 menyaksikan tentang perbuatan Tuhan di tengah kehidupan umatnya, di mana agar umatnya hidup dalam kesukacitaan yang penuh. Panggilan bersorak-sorak dan bersukacita pada ayat-ayat sebelumnya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa suatu alasan yang mendasar. Bagaimana mungkin umatnya dapat bersukacita di tengah berbagai rupa tantangan dan pergumulan, terutama karena kuasa dosa yang masih membelenggu kehidupan umatnya. Dengan segala cara manusia rindu untuk mewujudkan sukacita dalam hidupnya, namun tidak pernah dapat mencapai kesukacitaan yang penuh. Semua itu hanya terjadi karena anugerah dan pertolongan Tuhan sebagai sumber sukacita. Sefanya menubuatkan tentang tindakan Allah dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya umatnya, untuk membaharui kehidupan umat dan mengaruniakan sukacita yang penuh. Ketika Ia menebus umatnya, umat Allah dapat bersukacita karena Tuhan mau mengampuni kesalahannya, mengalahkan segala musuhnya, serta berkenan diam di tengah hidup umatnya, dan menaungi mereka dalam kasih dan kesetiaan. Kedatangan Kristus yang pertama melalui peristiwa Natal Yesus yang akan dirayakan merupakan penggenapan janji Allah untuk menebus dan memperbarui kehidupan manusia atau umat yang berdosa. Melalui inkarnasi Allah di dalam Yesus Kristus, Allah menyatakan kasih yang menyelamatkan sehingga umat tebusannya mengalami hidup yang penuh sukacita. Kesukacitaan itu akan disempurnakan pada saat kedatangan Kristus
kedua kalinya, yang datang dengan segala kemuliaan untuk memerintahkan alam semesta. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, sekalipun pada saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, agar tidak sampai terpuruk dalam kekecewaan dan keputusasaan. Kita tetap dapat bersukacita dan bersyukur dalam persekutuan dengan Tuhan, sebab Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita, yang akan dirayakan dalam Natal sebagai wujud kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Marilah selalu memandang kepada Tuhan, bahkan tidak melupakan Tuhan di tengah berbagai situasi dan kondisi hidup. Sebab kita akan menikmati sukacita Tuhan, bahkan selalu bersukacita apabila kita selalu hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam penantian kita akan kedatangan Kristus kali kedua, ingatlah selalu janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Amin. Kita angkat pujian yang berkata bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidup